Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga hidup sahabat selalu dilimpahi berkah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, seorang wanita jauh dari tanah kelahirannya, bekerja demi harapan dan masa depan keluarganya. Namun, takdir membawanya ke dalam sebuah situasi yang rumit dan penuh dilema. Sebuah rahasia besar tersimpan di balik pintu rumah megah itu, yang jika terbongkar, bisa menghancurkan segalanya. Bagaimana nasib wanita ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kemewahan yang tampak sempurna? Sebuah kisah yang penuh ketegangan, air mata, dan pilihan sulit menanti untuk terungkap. Simak cerita lengkapnya sampai akhir, karena kisah ini akan mengguncang hati dan membuat kita berpikir ulang tentang arti sebuah pilihan. Angin panas gurun menyapu wajah Ida ketika ia melangkah keluar dari Bandara King Khalid, Riyadh. Matanya menyapu langit yang terang, begitu jauh dari langit kampung halamannya di Tegal. Ia mengeratkan genggaman pada tas lusuh yang ia bawa, satu-satunya benda yang mengingatkannya pada rumah. Hatinya berdebar, ini adalah awal dari hidup baru, hidup yang ia harap bisa mengangkat keluarganya dari kemiskinan. Di antara lalu lalang orang-orang dengan jubah panjang dan abaya hitam, seorang pria bertubuh besar menghampirinya. Ida, suaranya berat dan kaku, seperti batu yang bergesekan. Ida mengangguk cepat, menelan ludah, lalu mengikuti pria itu yang memperkenalkan dirinya sebagai supir keluarga majikan. Mobil yang mereka naiki melaju melintasi kota Riyadh yang gemerlap, namun hati Ida tak bisa tenang. Apa yang menantinya di rumah majikan? Apakah ia akan diperlakukan dengan baik? Setelah perjalanan panjang, akhirnya mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi tinggi berwarna emas. Rumah besar dengan pilar-pilar marmer menjulang di hadapannya, megah seperti istana. Ida belum pernah melihat rumah sebesar ini seumur hidupnya. Pintu terbuka, dan dari dalam muncul seorang pria tua berjubah putih panjang dengan sorban emas di kepalanya. Wajahnya penuh garis usia, tetapi sorot matanya tajam, seolah bisa menembus isi hati seseorang. Ida menunduk, menyadari bahwa inilah majikannya, Syekh Hafiz. "Selamat datang," ujar Syekh Hafiz dengan suara berat. Ida membungkuk hormat, merasa udara di sekitarnya semakin berat. Di belakang Syekh Hafiz, seorang wanita berjubah hitam berdiri dengan ekspresi dingin. Ia menatap Ida dengan mata penuh penilaian, seakan menimbang keberadaannya. "Nyonya Aida," istri sah Syekh Hafiz. Aura wanita itu begitu kuat, membuat Ida merasa seperti semut di bawah tatapannya. Hari-hari pertama Ida di rumah megah itu berjalan penuh ketegangan. Ia bekerja tanpa henti, menyapu lantai marmer yang luas, mencuci piring berlapis emas, dan memastikan setiap sudut rumah tetap bersih. Tapi yang paling sulit adalah menghadapi Nyonya Aida yang sering menyuruhnya dengan nada tajam dan penuh ketidaksabaran. "Jangan lambat. Aku tak suka pelayan bodoh," ucapnya suatu kali, membuat Ida hanya bisa menelan sakit di hatinya. Namun, lebih dari itu, ada sesuatu yang lebih mengganggunya, tatapan Syekh Hafiz. Awalnya Ida mengira itu hanya perasaannya. Namun, semakin lama, semakin sering ia merasakan mata tua itu mengawasinya. Saat ia membungkuk menyapu lantai, saat ia menuangkan teh, bahkan saat ia sekadar berdiri diam di pojokan ruangan. Ada sesuatu di balik tatapan itu, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Suatu malam, ketika rumah sudah sunyi, Ida sedang membereskan ruang tamu ketika langkah berat terdengar mendekat. Ia berbalik dan terkejut mendapati Syekh Hafiz berdiri di ambang pintu, mengenakan jubah tidur sutra. "Ida," suaranya rendah, hampir berbisik. Jantung Ida berdetak kencang. "Kemarilah." Tangan Ida gemetar.
Ia tahu bahwa langkah kecil yang akan ia ambil malam itu bisa mengubah seluruh hidupnya. Ida berdiri terpaku di tempatnya, tubuhnya membeku seperti batu. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Tatapan Syekh Hafiz yang tajam menembus malam, penuh dengan sesuatu yang tak bisa ia artikan. "Kemarilah," ulangnya, suaranya dalam dan mengandung perintah. Dengan langkah ragu, Ida maju setapak. Ruangan itu terasa semakin sempit, seakan dinding-dindingnya berbisik, mengingatkannya bahwa ia hanyalah seorang pekerja yang tak boleh lancang. Namun, di depan matanya, Syekh Hafiz bukan lagi sekadar majikan tua, tapi seorang pria yang haus akan sesuatu yang telah lama hilang darinya. "Jangan takut," katanya seraya mendekat. Tangannya yang keriput terulur, hampir menyentuh lengan Ida, tetapi gadis itu mundur seketika. "Tuan, ini tidak pantas," suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar. Nafasnya memburu, ketakutan menguasai dirinya. Namun Syekh Hafiz justru tersenyum samar, seakan tak terusik oleh ketakutan Ida. "Aku hanya ingin berbicara," katanya lembut, meski Ida bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata itu. "Aku tahu hidupmu sulit, Ida. Aku bisa membuat segalanya lebih mudah bagimu." Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan segepok uang rial, tebal dan menggoda. Mata Ida membelalak, napasnya tercekat di tenggorokan. Jumlah itu, cukup untuk mengubah hidupnya, cukup untuk membangun rumah bagi orang tuanya, cukup untuk membuat adiknya bisa sekolah lebih tinggi. Tetapi ia juga tahu, tak ada yang diberikan tanpa imbalan. "Aku, tidak bisa, Tuan," bisik Ida, air mata menggenang di sudut matanya. Ia bukan perempuan yang seperti itu, bukan perempuan yang bisa dibeli dengan uang. Namun, tangan Syekh Hafiz tidak menarik kembali uangnya. Justru, ia melangkah lebih dekat, hingga Ida bisa mencium wangi parfum khas yang melekat di jubah mahalnya. "Tidak ada yang perlu tahu. Asal kau tak membuat gaduh, semua ini akan tetap menjadi rahasia kita," suaranya seperti racun manis yang mengalir ke telinga Ida. "Nyonya Aida tak lagi menginginkanku. Ia sibuk dengan dunianya sendiri. Dan aku hanya butuh seseorang yang bisa membuatku merasa hidup kembali." Kata-kata itu menusuk hati Ida. Ia bisa merasakan kesepian mendalam yang disembunyikan pria tua itu, tapi apakah itu cukup menjadi alasan baginya untuk menyerahkan dirinya? Tubuhnya gemetar, pikirannya kalut. Jika ia menolak, mungkin Syekh Hafiz akan marah, dan pekerjaannya terancam. Jika ia menerima, maka ia akan masuk ke dalam jebakan yang tak bisa lagi ia hindari. Langkah kaki tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ida tersentak, Syekh Hafiz langsung menarik tangannya dan menyembunyikan uang itu kembali ke dalam jubahnya. Detik berikutnya, sosok Nyonya Aida muncul dari balik lorong, matanya menyipit penuh curiga. "Apa yang kau lakukan di sini, Ida?" Suara dinginnya membuat darah Ida berdesir. Jantung Ida seperti hendak meledak. Di antara dirinya dan Syekh Hafiz, ada rahasia yang hampir terbuka. Dan kini, ia harus mencari cara agar kebenaran itu tidak keluar dari balik pintu ini. Jantung Ida masih berdetak kencang saat tatapan tajam Nyonya Aida mengunci gerak-geriknya. Malam yang semula sunyi kini berubah menjadi medan perang yang menegangkan. Lidahnya keluh, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Jika Nyonya Aida mengetahui sesuatu yang mencurigakan, nasibnya bisa berakhir buruk. Aku hanya membereskan ruangan, Nyonya," jawab Ida dengan suara hampir berbisik. Matanya berusaha tidak menatap Syekh Hafiz, yang kini berdiri dengan wajah datar, seolah tak terjadi apa-apa. Nyonya Aida melangkah mendekat, sorot matanya penuh selidik. "Benarkah? Mengapa kau ada di sini, di ruangan ini, larut malam seperti ini?" Suaranya dingin, menusuk seperti belati yang siap merobek kebohongan. Ida menundukkan kepala, tangannya mengepal erat. Ia harus berpikir cepat. "Tuan meminta teh sebelum tidur,"
saya tadi baru mau kembali ke dapur, katanya, mencoba setenang mungkin. Nyonya Aida masih menatapnya, lalu matanya beralih ke suaminya. Benarkah, Syekh? Suaranya penuh kecurigaan, seakan ia sudah lama menyimpan prasangka buruk. Syekh Hafiz tertawa pelan, penuh wibawa, lalu mengangguk. Tentu saja. Kau tahu aku selalu sulit tidur tanpa segelas teh hangat. Jawabannya begitu meyakinkan, namun ada sesuatu di matanya yang membuat Ida semakin takut, sebuah isyarat bahwa rahasia ini tidak boleh terbongkar. Nyonya Aida terdiam beberapa saat, lalu mendesah panjang. Baiklah. Aku harap kau tahu batasanmu, Ida, katanya tajam sebelum berbalik dan pergi dengan langkah anggun yang penuh kuasa. Begitu sosoknya menghilang di balik lorong, Ida menghela napas panjang. Lututnya hampir lemas, dan ia ingin segera berlari dari tempat itu. Namun sebelum ia sempat bergerak, tangan Syekh Hafiz tiba-tiba menyentuh dagunya, mengangkat wajahnya perlahan. Kau pintar, bisiknya. Kau tahu bagaimana harus berbohong dengan baik. Ida menepis sentuhan itu dengan panik. Tuan, tolong, saya tidak bisa melakukan ini, suaranya bergetar, hampir menangis. Syekh Hafiz tersenyum kecil. Tapi kau juga tak bisa pergi, bukan? Kau butuh uang. Kau butuh tempat ini. Ida terdiam, tenggorokannya tercekat. Kata-kata itu benar adanya. Jika ia menolak, ia mungkin akan diusir tanpa sepeser pun, kembali ke kampung dengan tangan kosong. Tapi jika ia menerima, ia akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang. Segepok uang kembali muncul dari jubahnya, lebih tebal dari sebelumnya. Ambillah, bisik Syekh Hafiz. Dan rahasia ini akan tetap aman. Aku hanya ingin kau ada untukku, di saat istriku sudah tak lagi peduli. Ida menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. Ia bagaikan burung kecil yang terjebak dalam sangkar emas, sayapnya terkekang oleh keputusasaan. Tangannya gemetar, ingin menolak, tapi pikirannya kembali melayang ke wajah ibu dan adiknya di kampung. Dengan perasaan yang bercampur aduk, ia akhirnya mengulurkan tangan, dan saat jari-jarinya menyentuh lembaran uang itu, ia tahu bahwa malam ini, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Malam itu, Ida berbaring di ranjang kecilnya di sudut rumah megah Syekh Hafiz. Tangannya menggenggam segepok uang yang diberikan majikannya, tetapi bukan kebahagiaan yang ia rasakan, melainkan ketakutan dan rasa bersalah yang perlahan-lahan merayap ke dalam hatinya. Uang itu terasa begitu berat, seolah-olah menyimpan dosa yang tak terlihat. Matanya menatap langit-langit kamar yang dingin, pikirannya berputar tanpa henti. Ia telah melangkah ke dalam permainan berbahaya, permainan yang hanya menguntungkan Syekh Hafiz. Setiap hela napasnya kini terasa seperti beban. Apakah benar ini satu-satunya jalan? Apakah uang ini cukup untuk menggantikan harga dirinya? Di luar jendela, angin gurun berhembus pelan, membawa keheningan yang mencekam. Namun, keheningan itu tak berlangsung lama. Ketukan pelan di pintu kamarnya membuatnya tersentak. Dadanya berdebar saat ia mengenali suara berat yang berbisik dari balik pintu. Syekh Hafiz. Ida, buka pintunya. Tangannya membeku di udara. Ia tahu bahwa jika ia membuka pintu itu, maka tidak akan ada jalan untuk kembali. Kakinya gemetar, tetapi entah kekuatan apa yang membuatnya melangkah. Ia membuka pintu perlahan, dan di baliknya, sang majikan berdiri dengan sorot mata yang tak lagi bisa disembunyikan, sorot mata seorang pria yang haus akan sesuatu yang telah lama hilang darinya. Syekh Hafiz melangkah masuk tanpa izin, menutup pintu di belakangnya. Ida mundur, mencoba menjaga jarak. Tuan, saya mohon, suaranya nyaris tak terdengar. Tetapi Syekh Hafiz tidak berbicara. Tangannya terulur, menyentuh wajah Ida dengan lembut, namun sentuhan itu terasa seperti rantai yang mengikatnya semakin dalam.
Aku tak ingin menyakitimu, bisiknya. Aku hanya ingin kau ada untukku. Ida menahan air matanya yang hampir jatuh. Ia telah berada di titik tanpa kembali. Disinilah ia sekarang, di dalam kamar kecilnya, dalam jerat seorang pria yang memiliki kuasa atas hidupnya. Dan di luar sana, dunia tetap berjalan seperti biasa, tanpa pernah tahu bahwa di balik pintu ini, ada seorang perempuan yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Pagi itu, matahari Riyadh bersinar dengan terik, tetapi bagi Ida, dunia terasa gelap dan menyesakkan. Tubuhnya lemas, pikirannya kacau, dan hatinya dipenuhi rasa bersalah yang semakin mencekik. Malam tadi, ia telah melampaui batas yang seharusnya tidak ia lewati. Ia kini bukan lagi Ida yang sama. Seakan ada sesuatu dalam dirinya yang telah hancur, dan ia tak yakin bisa memperbaikinya. Di luar kamarnya, suasana rumah tetap berjalan seperti biasa. Para pelayan berlalu lalang, Nyonya Aida bersiap pergi ke acara sosialnya, dan Syekh Hafiz duduk santai di ruang tamu seakan tak terjadi apa-apa. Tetapi bagi Ida, segalanya telah berubah. Ia telah masuk terlalu dalam ke dalam permainan berbahaya ini, dan kini tak ada jalan keluar. Sementara itu, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi, Nyonya Aida mulai mencurigainya. Pagi ini, tatapan wanita itu jauh lebih tajam dari biasanya. "Kenapa kau terlihat gelisah, Ida?" tanyanya dengan nada dingin. Ida terkejut, hampir menjatuhkan cangkir teh yang ia bawa. "Tidak, Nyonya, saya hanya kurang tidur," jawabnya gugup. Namun, tatapan Nyonya Aida tak beranjak darinya. "Kau yakin hanya itu?" Suaranya terdengar seolah menguji, mencari retakan dalam kebohongan Ida. Dalam hati, Ida tahu, wanita ini bukan orang bodoh. Ia pasti mulai merasakan ada yang tak beres di dalam rumahnya sendiri. Malam harinya, ketika semua orang tertidur, Ida mendengar suara langkah kaki mendekati kamarnya lagi. Ia tahu siapa itu, dan kali ini, hatinya berteriak untuk menolak. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Ida mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. "Ida, buka pintunya." Suara Syekh Hafiz terdengar dari luar. Ida menahan napas, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak bisa terus seperti ini. Ia bukan wanita simpanan. Ia hanya ingin bekerja, mencari nafkah, bukan menjadi boneka seorang pria yang kesepian. Detik-detik berlalu dalam ketegangan. Syekh Hafiz mencoba membuka pintu, tetapi Ida tak bergeming. Akhirnya, langkah kaki itu menjauh, meninggalkan Ida sendirian di dalam kamar yang terasa semakin sempit. Namun, sebelum ia bisa bernapas lega, sebuah suara lain terdengar di balik pintu, lebih halus, lebih berbahaya. "Ida, itu suara Nyonya Aida." Jantung Ida hampir berhenti berdetak. Nafasnya tercekat. Apakah semuanya sudah terbongkar? Apakah ini akhir dari segalanya? Dalam kegelapan kamar yang sunyi, ia menyadari satu hal, rahasia ini mungkin tak akan bisa ia simpan lebih lama lagi. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Ida. Ia duduk di sudut kamar kecilnya, kedua tangannya mencengkeram erat lembaran uang yang terasa lebih dingin daripada gurun di malam hari. Langkah kaki Nyonya Aida masih terngiang di telinganya, begitu dekat, begitu penuh ancaman. Pintu kamar akhirnya terbuka perlahan, dan di baliknya berdiri sosok wanita yang selama ini menjadi bayang-bayang ketakutannya. Nyonya Aida tidak berteriak, tidak mengamuk. Ia hanya menatap Ida dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara penghinaan, kemarahan, dan kemenangan. "Aku sudah menduga ini sejak awal," ucapnya lirih, tetapi penuh ketegasan. "Kau pikir aku buta?" Ida tercekat, tubuhnya membeku.
Ia ingin menyangkal, ingin berlutut dan memohon, tetapi ia tahu segalanya sudah terlambat. Rahasianya telah terbuka, dan kini ia tak punya tempat lagi untuk bersembunyi. "Ambil uangmu," lanjut Nyonya Aida, melirik segepok rial di tangan Ida. "Kau boleh memilih. Pergi dari rumah ini sekarang juga, atau aku pastikan kau keluar dengan cara yang lebih buruk." Tangis Ida pecah, bahunya bergetar hebat. Ia telah melakukan dosa yang bukan hanya mencemari dirinya sendiri, tetapi juga menyeretnya ke dalam jurang tanpa dasar. Dengan tangan gemetar, ia mengemasi barang-barangnya. Tidak ada pilihan lain. Ia harus pergi. Beberapa jam kemudian, mobil yang membawanya melaju keluar gerbang rumah megah itu. Ida menoleh ke belakang, melihat istana emas yang kini menjadi kenangan pahit dalam hidupnya. Ia pergi dengan membawa uang, tetapi juga membawa luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Di balik jendela rumah, Syekh Hafiz hanya duduk diam, matanya kosong. Dan di belakangnya, Nyonya Aida tersenyum tipis. Ia telah memenangkan perang tanpa perlu mengotori tangannya. Ida kini kembali menjadi burung yang bebas. Tetapi sayapnya telah terluka, dan ia tidak tahu apakah ia masih bisa terbang seperti dulu.